Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Yulita, calon guru penggerak Angkatan 8 yang bertugas di SD Negeri 01 Wiroditan, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1 kita mempelajari berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal pendidikan. Hal-hal yang dipetik antara lain: 1. Sejarah pendidikan di zaman kolonial. Perguruan Taman Siswa tahun 1922 membuat masyarakat mengenyam pendidikan dengan hidup. Yang kedua, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha dan persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang keempat, kodrat alam dan zaman. Pendidikan sejatinya menurut anak menjadi kekuatan yang sesuai dengan alam dan zamannya. Yang kelima adalah budi pekerti, merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Pertanyaan tematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada keterampilan materi dan ketuntasan kriteria minimal. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Sebelum mempelajari modul 1.1, kegiatan belajar mengajar di kelas saya sebagai berikut. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang merubah pemikiran saya, yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada siswa. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik anak. Yang merubah perilaku saya, yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar dapat meningkat motivasi belajar siswa. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat memilih bakat anak sesuai dengan anaknya. Berikut ini kegiatan belajar mengajar setelah mempelajari modul 1.1. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMO, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Berikut ini kegiatan pembelajaran yang dapat saya terapkan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari apa yang saya pelajari dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak.
Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, namun perlu adanya penanaman budi pekerti. Cukup sekian dari paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari paparan yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum.